dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita menjadi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering menggelisahkan kita ya, termasuk yang dianggap neraka tadi oleh Sartre. Makna kehadiran orang lain dalam hidup kita. Kata Birjaev, hadirnya orang lain dalam hidup kita itu bisa memperkaya, bisa juga memperbudak. Bagaimana bisa begitu? Begini loh kata Birjaev. Hadirnya orang lain itu bisa memperkaya kalau kita sadar bahwa kita itu pertama-tama adalah makhluk spiritual, bukan makhluk sosial. Jadi kuncinya nanti di sini. Makhluk spiritual berarti yang pertama-tama dituntut dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita menjadi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kita inginkan. Orang lain nanti juga begitu, mengekspresikan apa yang diinginkannya. Kita bersama-sama mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kita inginkan. Dari situlah nanti corak masyarakat kita terbentuk. Jadi dalam pandangannya Birjaev, bukan manusia adalah bagian dari masyarakat, tapi masyarakat itu bagian dari manusia. Mudahnya begini, di antara pertimbangan-pertimbangan saat kita bebas kreatif memutuskan sesuatu, itu orang lain atau masyarakat. Tapi keputusan, pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita sebagai pribadi. Berarti apa? Masyarakat itu bagian dari pertimbangan-pertimbangan keputusan kita. Keputusannya sendiri kita yang mengambil, kita yang memutuskan. Iya sih, hari ini trennya begini. Hari ini masyarakat itu cara berpikirnya begini. Dan lain sebagainya. Itu kan kita berhadapan dengan masyarakat kan selalu begitu. Tapi aku akan ikut arus atau melawan arus atau apa pilihan hidupku yang ingin aku wujudkan itu sepenuhnya keputusanku sendiri. Inilah namanya orang yang sadar hakikat dirinya adalah makhluk spiritual, bukan makhluk sosial. Orang yang sadar hakikat dirinya makhluk sosial itu orang yang mendahulukan kepentingan sosial dibandingkan aspirasi pribadinya. Ini situasi seperti ini banyak kita bahas bulan-bulan lalu. Misalnya ketika kita membahas tentang people pleaser. Banyak di antara kita yang hanya ingin menyenangkan masyarakat, hanya ingin mengikuti situasi atau norma di tengah masyarakat, mengorbankan, tapi mengorbankan jati diri kita. Ini lebih kuat kesadaran sebagai makhluk sosial. Maunya Birjaev tidak begitu. Harus lebih kuat kesadaran kita sebagai makhluk spiritual. Bahwa kita bagian dari masyarakat, membacanya adalah masyarakat bagian dari kita, bukan kita yang menjadi bagian dari masyarakat. Karena kalau membacanya kita bagian dari masyarakat, berarti apa saja yang terjadi di tengah masyarakat harus kita ikuti. Ya tentu saja akhirnya kita jadi manusia yang tidak eksis. Dunia sosial kita mungkin eksis, masyarakat kita mungkin eksis, kita sendiri yang tidak eksis. Kita sebagai pribadi tidak kelihatan. Yang kelihatan masyarakat kita. Nah ini yang menurut
Birjaev yo harusnya tidak kita lakukan. Kita itu harus kuat di aspek pribadi kita. Sebagai aku, bukan sebagai kami. Aku yang lain, yang di luar diriku, yaitu mungkin pertimbangan saja. Tapi keputusan apapun yang aku ambil itu keinginanku, suara hatiku, aspirasiku. Inilah cara memposisikan orang lain dalam pandangannya Birjaev ya. Karena dia memang filosof eksistensialis, fokusnya pada pribadi manusia yang menjadi dirinya sendiri. Orang lain berarti harusnya tidak menghalangi ekspresi diri. Jangan sampai relasi kita dengan orang lain itu relasi perbudakan. Relasi perbudakan itu ya berarti kita diseret oleh dia, diposisikan sebagai budaknya dia. Budak itu kan yang harus ikut saja apa keinginan dia, keinginan mereka. Atau sebaliknya, kita yang memperbudak mereka, kita yang memperbudak dia. Ini struktur yang tidak sehat, kata Birjaev. Relasi perbudakan dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak sehat. Kalau bisa ya relasi yang saling memperkaya. Ada banyak orang dengan berbagai aspirasi, ini tambahan perspektif bagiku. Oh, ada orang yang gayanya begitu, cara berpikirnya begini, keputusannya seperti ini. Yang sana keputusannya seperti itu, macam-macam, ragam. Kita lihat masyarakat seperti ini kan terus kita jadi kaya dengan pertimbangan, kaya dengan perspektif. Nah, keputusannya kemudian ya sesuai aspirasiku, sesuai keinginanku. Oh, kalau menurutku yang benar itu, menurutku yang pas ini, yang aku ikuti ini, dan lain sebagainya. Jadi bukan karena kita terpaksa atau dipaksa. Relasinya harus pengayaan, bukan perbudakan. Itulah hubungan ideal kita dengan orang lain. Ini yang dimaksud melampaui batasan, melampaui halangan dalam hidup. Baik, kita lanjutkan. Halangan ketiga yang tadi sering menghalangi hidup kita itu peradaban. Ini sebelum kita menjelaskan panjang lebar bagaimana strategi kita mengatasi halangan kebebasan dari peradaban ini, Birjaev membedakan antara peradaban dengan kebudayaan. Peradaban itu, kata Birjaev, adalah perwujudan ikhtiar manusia untuk menanggapi keharusan-keharusan yang dituntut oleh alam. Peradaban itu karya manusia untuk memenuhi kebutuhan karena tuntutan alam. Respon manusia terhadap hukum alam tadi, ini nanti melahirkan peradaban. Tadi kan di yang pertama kita terhalang oleh hukum alam, oleh sunatullah. Tapi manusia yang kreatif bisa mengatasi hukum alam. Disitulah lahir peradaban. Dulu orang melakukan perjalanan jauh, naik kuda atau jalan kaki. Sehingga kebutuhan mobilitasnya terbatas. Semakin tinggi tingkat kita harus sering berinteraksi, kita butuh lebih mobile lagi. Lama-lama muncul kendaraan, mungkin kereta, sampai mobil, sampai kereta api, sekarang pesawat terbang. Ini kan namanya situasi peradaban. Jadi karya-karya manusia yang dihasilkan untuk memenuhi tuntutan alam. Teknologi IT, digital teknologi yang sekarang luar biasa itu berkembang, itu kan peradaban. Maksudnya apa? Dia karya manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ya kalau teknologi informasi, ya kebutuhan komunikasi, kebutuhan informasi. Itulah peradaban. Jadi berhubungan dengan tuntutan alam. Beda dengan kebudayaan. Kalau kebudayaan itu karya kreatif manusia yang berhubungan dengan kebutuhan spiritualnya.
kebutuhan untuk eksis, kebutuhan untuk unggul, kebutuhan untuk jaya, kebutuhan untuk menang, kebutuhan untuk nyaman, dan lain sebagainya. Ini kalau di Birjaev ini namanya kebudayaan. Jadi biasanya perubahan peradaban itu melahirkan perubahan juga dalam budaya. Budaya berpikir, budaya berinteraksi, budaya pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kebudayaan itu karya kreatif yang berhubungan dengan mental dan spiritualnya manusia. Mode-mode spiritualnya. Jadi peradaban yang lahir, peradaban digital IT. Nah, sekarang mode belajarnya berubah. Nah, ini kebudayaan. Mode belajarnya sekarang daring. Mode komunikasinya juga berubah. Kalau dulu ketemu langsung cium tangan, ya sekarang ketemu lewat WA pakai emoticon misalnya. Ya, budaya komunikasinya berubah. Ini kebudayaan. Jadi ada beda antara peradaban dan kebudayaan menurut Birjaev. Nah, problemnya apa dengan peradaban dan eksistensi manusia ini? Apa yang menghalangi eksistensi manusia dari peradaban? Menurut Birjaev, seringkali peradaban yang itu hakikatnya hanya alat, hanya media, hanya jalan untuk kita bisa survive dalam kehidupan, tapi kita sering memposisikannya sebagai tujuan. Pada akhirnya, unsur-unsur peradaban ini berubah jadi faktor yang membelenggu kebebasan manusia. Jadi peradaban itu kan semula alat kita untuk mengatasi keterbatasan di hadapan alam. Tapi kemudian banyak orang memposisikannya, ya teknologi unsur peradaban inilah yang jadi tujuan hidup. Sehingga orang terdistraksi ke situ semua fokusnya. Pada akhirnya jadi belenggu untuk manusia. Dia tidak bebas lagi sekarang. Dia dipenjara oleh peradabannya. Ya contoh mudahnya begini loh. Teknologi modern misalnya. Semula teknologi modern itu kan diciptakan untuk memudahkan kita dalam hidup. Tapi lama-lama akhirnya terbalik. Teknologi itulah, mesin-mesin itulah yang nanti memperbudak kita. Bukan kita yang ngatur mesin, tapi akhirnya kita yang diatur mesin. Nah, sama kayak HP, sama kayak ya, alat-alat yang kita pakai di sekeliling kita, itu kan pada akhirnya mereka yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur mereka. Ada banyak, ya Birjaev dari era-era modern awal itu melihat banyak orang yang kemudian justru terpinggirkan karena hadirnya mesin-mesin tadi. Sehingga kemiskinan tambah memuncak dan lain sebagainya. Jadi teknologi modern membuat manusia kehilangan kebebasannya. Pada akhirnya peradaban membelenggu manusia. Kebudayaan macet. Akhirnya manusia frustasi, teralienasi itu terasing dari dunianya. Kenapa? Karena kehilangan kebebasan. Jadi inilah halangannya peradaban. Berarti apa? Menghadapi peradaban, ayo memanfaatkan peradaban. Bukan berarti lari dari peradaban, bukan berarti kalau begitu saya anti HP Pak, kalau begitu saya anti laptop Pak, tidak begitu. Tapi jadikan yang alat sebagai alat, yang tujuan sebagai tujuan. Teknologi itu ciptaan kita, maka kita yang mengendalikan dengan dasar kebebasan hidup. Kita yang mengontrol sesuai prinsip hidup kita yang bebas dan kreatif tadi. Jangan dibalik, kita yang dikontrol mesin, kita yang disetir oleh alat.
Jadi kalau kita mampu berlaku seperti ini, ya peradaban tidak akan menghalangi kreativitas dan kebebasan kita. Apapun yang kita inginkan itu terserah kita. Tidak disetir orang lain, apalagi disetir oleh mesin. Kalau mesinnya tidak cocok, ya kita sesuaikan. Mesinnya, bukan kitanya. Itu namanya kita memposisikan alat sebagai alat. Bukan alat sebagai tujuan yang membelenggu kita. Jadi ada 3 tadi ya yang sudah membelenggu manusia, yang harus kita lampaui demi kebebasan dan kreativitas. Yang pertama tadi, dunia natural, alam. Yang kedua, orang lain, dunia sosial. Yang ketiga, peradaban. Yang keempat, sejarah. Nah, sejarah ini juga sering membelenggu kita. Jadi membuat kita terikat, membuat kita tidak kreatif. Banyak orang yang dibelenggu masa lalu. Banyak orang yang tidak bisa keluar dari jeratan sejarah. Ada banyak pandangan yang bilang ya manusia itu produknya sejarah. Tapi Berdyaev punya pandangan sebaliknya. Terbalik. Bukan manusia itu produknya sejarah, tapi sejarah itu dibuat oleh manusia. It is man that make history. And that's to be supposed that he make history from himself. Manusialah yang membuat sejarah. Berarti dialah yang menciptakan sejarah sesuai dengan dirinya sendiri. Keinginannya sendiri. Maka sejarah masa lalu mungkin mempengaruhi hidup kita. Tapi bukan berarti kita sama sekali ditelan oleh sejarah. Wong, sejarah itu kita yang menciptakan. Berarti apa? Kita terima sejarah yang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita dibelenggu oleh peristiwa yang sudah terjadi itu. Karena kalau kita dibelenggu oleh sejarah, kita kehilangan kebebasan kreativitas kita. Wong semula sejarah itu ciptaan kita sendiri. Berarti apa? Ayo kita ciptakan sejarah versi kita sesuai keinginan kita. Sejarah lama ya oke saja buat pelajaran, buat pertimbangan. Seandainya jelek tidak usah diulang lagi di sejarah yang baru yang kita ciptakan. Mungkin di beberapa sesi sering saya ilustrasikan ya, memahami sejarah itu ya seperti kita naik mobil atau naik motor. Sejarah itu kecil saja porsinya, dia hanya spionnya saja. Kaca spion itu kan cuma kecil di kiri kanan kita untuk kita melihat yang di belakang kita yang sudah terjadi. Sekali-sekali kita lirik biar kita tidak ditabrak dari belakang. Tapi kan pandangan utama kita tetap ke depan, bukan nonton spion terus. Kalau kita nonton spion terus, ke depannya bisa nabrak. Maka jangan ditelan oleh sejarah, jangan menyerah karena sejarah itu kita sendiri yang menciptakannya. Mari menciptakan sejarah sesuai keinginan kita, sesuai versi kita. Kata Berdyaev, every single human soul has more meaning and value than the whole of history. Jadi setiap jiwa manusia itu punya makna yang lebih, punya nilai yang lebih dibandingkan keseluruhan sejarah. Kitalah pencipta sejarah, kitalah yang membentuk sejarah. Maka jangan mau dibelenggu oleh sejarah masa lalu. Ketika kita terbelenggu berarti kita ditelan oleh sejarah dan kehilangan kedirian kita, kehilangan kebebasan dan kreativitas kita. Sejarah jangan jadi halangan untuk maju. Sejarah itu pelajaran untuk kita bisa membangun lagi sejarah baru yang lebih berkualitas,
menurut kita, sesuai aspirasi dan keinginan kita. Nah, lebih jauh nanti ketika membahas sejarah, Birjaev ini punya pandangan yang unik dengan kemajuan dalam sejarah. Jadi kalau dalam aspek kemajuan ini, kata Birjaev, kemajuan itu tentu saja berhubungan dengan kreativitas. Sejarah kan tidak boleh mandek. Kita harus senantiasa berkembang. Berkembang ini kan kita sebut maju. Bangsa yang maju, yang berkembang. Kuncinya ada pada kreativitas. Nah, Birjaev tentang kemajuan dalam sejarah ini punya dua teori. Jadi yang pertama teori progres, yang kedua teori evolution. Jadi hidup kita ini ada dua perkembangan. Yang satu namanya progres, yang satu namanya evolution atau evolusi. Evolusi itu perubahan alamiah biologis. Kalau ini tidak perlu kreativitas, ini instinktif saja, dia jalan saja. Pasti berkembang sendiri. Sampai pada potensi puncaknya, ini evolusi. Jadi unsur yang terjadi ya hanya aktualitas dari potensi yang sudah kita miliki. Evolusi itu kan ya kita dari kecil menjadi tambah dewasa ABG, nanti jadi remaja, jadi pemuda, jadi orang dewasa, matang, nanti tua, dan lain sebagainya. Ini perubahan alamiah biologis. Dulu tidak ada kumisnya, sekarang ada kumisnya. Dulu badannya kecil, sekarang besar. Dulu ini namanya evolusi. Perubahan alamiah biologis. Perubahan seperti ini ya kita tidak harus terlalu dalam memikirkannya kecuali kita sakit. Ini sifatnya instinktif. Orang itu bisa mengandalkan instingnya sudah untuk hal ini. Tapi berbeda dengan progres. Kalau progres ini kemajuan. Kalau ini sifatnya mental, spiritual. Diperlukan kreativitas. Jadi tidak hanya aktualitas, kalau untuk kemajuan ini perlu ada yang baru. Karena orang perlu kreatif. Dunia ini maju kalau ada orang-orang yang kreatif. Inilah namanya progres. Jadi ini dua jenis kemajuan dalam pandangannya Birjaev. Nah, ya ini relate dengan uraian-uraian sebelumnya bahwa ada unsur alamiah, ada unsur ilahiyah. Mikroteos dan mikrokosmos. Mikrokosmos itu ya kalau berkembang namanya evolusi. Kalau mikroteos, kalau berkembang namanya progres, kemajuan. Nah, yang menarik dari Birjaev, kemajuan manusia itu biasanya sulit untuk menyeluruh, mencakup semua aspek hidupnya. Jadi manusia ini kan kompleks sekali dimensi-dimensi hidupnya. Ada fisik, ada mental, ada spiritual, dan lain sebagainya. Nah, kemajuan manusia ya karena kompleksitas hidupnya ini biasanya sulit untuk maju semuanya. Kata Birjaev, kadang-kadang satu horizon sejarah hidupnya manusia itu sangat maju dalam aspek teknologi, sainsnya. Tapi kemudian aspek yang lain seperti moral, keagamaan, atau spiritualitasnya terbelakang. Atau sebaliknya, di satu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, itu aspek spiritualitasnya menonjol sekali. Tapi ternyata aspek sains teknologinya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu progres, maju, berkembang. Jadi kata Birjaev, ternyata manusia itu sulit untuk maju secara menyeluruh di segala aspek hidupnya. Ada yang maju secara ilmiah,
tapi kemudian keteteran bidang mental spiritualnya. Ada yang maju spiritualitasnya, tapi keteteran bidang ilmu dan ilmiahnya. Nah, ini teman-teman boleh skeptis atau curiga dengan pandangan ini. Ayo dikaji, apa iya memang begitu? Kita kan selalu inginnya maju itu di segala bidang, sukses itu dalam segala hal. Kita tidak sabar ingin maju semua. Padahal kata Birjaev, ya peradaban manusia itu biasanya ya sulit untuk maju secara menyeluruh. Perlu proses yang panjang untuk sampai ke sana. Wong manusia itu yo ada keterbatasan-keterbatasannya. Kadang-kadang kita ini kuliahnya sukses sekali, maju sekali, tapi dunia sosialnya keteteran. Di tengah masyarakat tidak terlalu aktif. Ada yang sibuk sekali di lapangan, aktif sekali di tengah masyarakat, pengabdiannya luar biasa. Tapi dari aspek ilmu, penelitian, pengembangan sains, dan lain sebagainya kurang. Nah, ini mungkin pengingat saja bagi kita. Mungkin kadang-kadang kita ini terlalu ambisius. Kadang-kadang kita ini sering gelisah untuk hal ini. Misalnya ada teman-teman, Pak, saya itu di masyarakat itu dibutuhkan sekali, Pak. Saya takmir masjid, saya harus melakukan ini, harus melakukan itu untuk umat. Pada akhirnya kuliah saya keteteran. Ya mungkin memang sebagaimana kata Birjaev, kemajuan seseorang itu sulit untuk menyeluruh. Kemajuan manusia itu biasanya ya tidak mencakup semua aspek kehidupan. Manusia punya keterbatasannya sendiri. Nah, untuk hal ini mungkin perlu perenungan kita untuk hidup kita masing-masing. Oke, baik. Kita lanjutkan, teman-teman. Jadi kita sudah membahas 4 keterbatasan-keterbatasan dalam hidup manusia yang mungkin menghalangi kebebasan dan kreativitas kita, tetapi bukan harga mati. Kita justru ditantang dengan kebebasan dan kreativitas kita. Mampu atau tidak kita keluar dari jeratan-jeratan keterbatasan tadi. Baik oleh alam, masyarakat, peradaban, maupun sejarah. Oke, kita lanjutkan. Tadi di awal sempat saya jelaskan bahwa yang paling menonjol dari seorang Birjaev ini adalah kritik-kritiknya terhadap hidup manusia hari ini, yang membuat manusia-manusia hari ini itu kehilangan eksistensinya, kehilangan personanya, kediriannya. Yang pertama, dia mengkritik terjadinya objektivasi dan dehumanisasi manusia modern. Objektivasi itu maksudnya manusia itu hari ini lebih sering diposisikan sebagai objek saja. Ya, sebagai objek berarti dia tidak dipertimbangkan sebagai pribadi yang punya pikiran sendiri, yang punya aspirasi dan keinginan sendiri. Jadi manusia hanya diperlakukan sebagai objek sehingga terjadi dehumanisasi. Dehumanisasi itu ya hancurnya, rusaknya, runtuhnya sisi kemanusiaan dalam hidup manusia. Karena manusia ketika terjadi objektivasi, dia tidak diperlakukan sebagai manusia, tapi diperlakukan sebagai objek, sebagai sesuatu. Ini secara umum ya, kalau kita baca buku-bukunya Birjaev, dia ini yang mengkritik kapitalisme karena awalnya beliau sangat suka dengan gagasan-gagasan Marxisme yang kritis pada kapitalisme. Beliau juga tapi kemudian kritis juga pada Marxisme, sehingga beliau mengkritik juga
komunisme. Bahkan nanti beliau banyak juga mengkritik model-model negara modern. Kalau kapitalisme kan jelas, kapitalisme itu menghancurkan manusia, melihat manusia hanya pada aspek ekonominya, membaca manusia hanya pada struktur ekonominya. Dalam dunia kapital itu mungkin manusia itu ya dilihat hanya sebagai aset-aset, objek-objek. Terjadi namanya komodifikasi. Komodifikasi itu ya melihat manusia ini aspek komoditasnya, mana yang bisa dijual, mana yang bisa menghasilkan uang. Nah, persis kalau kita masuk mall itu loh contohnya ya. Kita masuk ke pusat-pusat perbelanjaan, itu kan orang peduli amat dengan kepribadian kita, dengan kita ini orang yang seperti apa, alirannya apa, cara berpikirnya, ideologinya apa, kan enggak. Yang pertama-tama dilihat adalah kita punya uang berapa, kita bawa uang enggak, uang kita cukup enggak untuk beli sesuatu di situ. Jadi pribadi kita tidak terlalu jadi pertimbangan. Yang lebih dipertimbangkan dompet kita, uang kita. Nah ini logiknya kapitalistik, kapitalisme. Ini yang dikritik oleh Berdyaev. Jadi ini menghancurkan manusia, menyingkirkan sisi spiritualitasnya dan memposisikan manusia hanya sebagai makhluk ekonomi saja. Kemajuan pun hanya dilihat di aspek kemajuan ekonomi saja. Meskipun itu nanti menghancurkan aspek kemanusiaannya. Komunisme juga begitu. Komunisme itu jatuh pada kolektivisme total. Kemudian mengingkari kebebasan pribadi. Manusia dilihat hanya pada sisi kolektifnya, kebersamaannya dengan manusia yang lain, diri pribadi, aspirasinya sendiri sebagai pribadi tidak terlalu didengarkan. Komunisme, sosialisme itu kan ajaran-ajaran awal Karl Marx, itu kan fokus pada kelas-kelasnya manusia. Seolah-olah kalau sudah masuk kelas ini, itu ya pikirannya pasti begini atau harus begini. Kalau sudah masuk kelas itu pasti begitu, harus begitu. Kalau sudah borjuis, harus begitu pikirannya, pasti dia begitu. Kalau proletar dan lain sebagainya. Ini namanya melihat manusia di aspek kolektifnya saja. Mengabaikan jati diri, pandangan-pandangan pribadi. Nah, terhadap negara juga begitu. Kata Berdyaev, negara apalagi. Negara itu memperlakukan manusia secara anonim. Jadi pokoknya ya dianggap warga negara begitu saja. Dianggap rakyat begitu saja. Tidak dianggap setiap orang sebagai pribadi yang unik, yang eksis dan bebas. Kata Berdyaev, negara itu menyatakan dirinya berdaulat dengan cara mengurangi atau merampas kedaulatan pribadi. Banyak hak-hak kita yang harus kita berikan pada negara. Ini kata Berdyaev ya. Jadi kita sendiri, suara kita sendiri yang tidak terlalu dipedulikan atas nama kedaulatan. Jadi kita dianggap anonim. Siapa kita, kemudian kita punya aspirasi apa, punya usul, punya pandangan apa, itu tidak terlalu dilihat. Itu dalam negara yang modern, tentu saja negara khususnya yang dibaca oleh Berdyaev. Nah, jadi ini dia mengkritik ya kapitalisme ya dikritik, komunisme ya dikritik, negara yang modern yang dikritik. Secara umum kritiknya kenapa memposisikan manusia hanya jadi objek kepentingannya masing-masing, tidak peduli sisi person atau kepribadian setiap orang.
Tidak peduli setiap orang itu subjek yang punya cara berpikir, keinginan sendiri-sendiri, sehingga terjadilah namanya dehumanisasi. Dehumanisasi itu berarti manusia yang runtuh sisi kemanusiaannya. Jadi ini diantara kritiknya Berdyaev. Termasuk nanti, ini menarik saya bilang tadi ya, Berdyaev itu kadang mengkritik gagasannya sendiri kalau memang dirasa tidak pas. Ini bukan tidak konsisten, justru dia konsisten dengan paradigmanya sekaligus menyadarkan kita bahwa tidak selalu gagasan kita itu paling benar. Misalnya, dia juga meskipun sangat menomorsatukan kebebasan, kreativitas, kepribadian seseorang, dia mengkritik juga individualisme. Jadi dia tidak suka juga pada yang namanya individualisme. Individualis itu orang yang menganggap dirinya sendiri selalu benar dan mengabaikan kebebasan orang lain. Dia menganggap dirinya sendiri sebagai ukuran kebenaran segala sesuatu. Ini dia juga mengkritik, ini yang sering kita sebut anarkis. Kita itu bebas, kreatif, tapi kita harus peduli bahwa jangan sampai kebebasan dan kreativitas kita itu nabrak kebebasan dan kreativitas orang lain. Kalau kita menganggap kita satu-satunya yang benar, kemudian segalanya kita ukur dari diri kita, ini kan yang disebut individualisme. Ini juga bukan perilaku yang benar, kata Berdyaev. Jadi kita tetap harus menghargai kebebasan orang lain dengan perspektifnya sendiri, dengan ukurannya sendiri. Jadi personalisme bukan individualisme yang mementingkan diri sendiri atau menganggap dirinya sendiri pasti benar. Demikian juga dia pasti juga bukan kolektivisme, karena dalam kolektivisme orang kehilangan jati dirinya, kehilangan personnya. Kalau ini sama dengan gagasan sebelumnya. Jadi individu penting, masyarakat juga penting. Kita mengekspresikan diri dan keinginan kita tapi kita jangan lupa orang lain juga punya hak untuk mengekspresikan diri dan kebenarannya. Berarti apa? Mari membangun tatanan masyarakat yang memungkinkan setiap orang mengekspresikan aspirasi, keinginan, dan tujuan hidupnya. Terus itu seperti apa, Pak? Apa ndak tabrakan? Apa ndak muncul masalah-masalah clash dan lain sebagainya? Nah, ini menariknya Berdyaev. Dia tidak tuntas membahas itu. Jadi dia lebih banyak mengkritisi ini, mengkritisi itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin tugas kita untuk melanjutkan gagasan-gagasan beliau ini. Nah, baik, ini waktunya mungkin kurang 20-an menit ya. Kita tidak bisa nanti membahas panjang lebar tentang spiritualitas ketuhanannya. Tapi begini, ini saya ambil untuk menunjukkan betapa dia ini meskipun eksistensialis tapi sangat religius. Ini beberapa quotes yang saya ambil dari buku-buku beliau. Misalnya begini. God is mystery. A mystery to which man transcends and with which he enters into communion. Tuhan adalah misteri. Satu misteri yang menjadi tujuan transendensi manusia. Dan dengan yang misteri itulah manusia menjalin hubungan. Nah, ini menarik pandangannya tentang Tuhan. Jadi dia mengakui Tuhan itu misteri. Jadi tidak terungkap sepenuhnya apa dan siapanya Tuhan. Itu kan namanya misteri. Tapi justru dalam misterinya Tuhan itu manusia menjadikannya tujuan transendensi dan menjalin hubungan dengannya. Jadi kan ada filosof eksistensialis yang lain karena Tuhan itu susah dipahami atau tidak mungkin dipahami, ditinggal saja. Tapi justru kalau versinya Berdyaev karena Tuhan itu misteri, manusia jadi
tertarik untuk menjalin hubungan dengannya, bahkan melakukan transendensi satu perjalanan menuju dia. Menurut Birjaev ya justru ini lebih manusiawi. Orang itu kan kalau berhadapan dengan sesuatu yang misteri, itu kan lebih tertarik, lebih penasaran untuk tahu, untuk dekat. Kalau Tuhan itu tidak misterius misalnya, sudah jelas apa-apanya, sampai detail misalnya, jangan-jangan nanti manusia itu bikin tiruannya. Melakukan membuat-buat sesuatu yang mirip-mirip dengan Tuhan, sehingga akhirnya ada Tuhan, tidak apa-apa, pakai ini saja selesai, misalnya begitu. Justru menariknya Tuhan itu karena dia misteri. Banyak hal yang kita tidak tahu, sehingga kita ingin menjalin hubungan, ingin dekat dengannya. Nah, ini gayanya Birjaev ya, mungkin bisa dipertimbangkan. Ternyata ada cara berpikir seperti ini. Meskipun begitu, kata beliau, I am a believing free thinker. My thought is deeply rooted in an initial act of faith. Aku ini seorang pemikir bebas, tapi beriman. Pikiranku berakar sangat dalam pada tindakan beriman. Jadi, pemikir bebas, oke, tidak apa-apa. Tapi aku tidak sekedar pemikir bebas. Kata Birjaev, aku ini a believing free thinker. Pemikir bebas tapi beriman. Menarik ya istilahnya, a believing free thinker. Jadi justru dengan aku berpikir bebas. Ketika aku berpikir bebas, itu pikiran-pikiranku itu diawali dari tindakan beriman. Jadi diawali dari percaya, kemudian berpikir. Maka kata beliau selanjutnya, God is the meaning of human existence. Manusia itu adalah menemukan makna eksistensi dirinya saat dia mengakui adanya Tuhan. Karena Tuhan adalah meaning of human existence. Kalau manusia menghayati dirinya secara mendalam, di satu sisi hidupnya yang tadi kan ada sisi spiritualitas, dia akan mengakui adanya Tuhan. Bahkan kalau tentang kebebasan tadi, dia menyatakan life in God is freedom. Jadi life in God is freedom. Hidup dalam Tuhan itu berarti kebebasan. Atau kalau bahasa lebih mudahnya ya, kita bisa menomorsatukan Tuhan, hidup sepenuhnya menuju Tuhan kalau kita bebas. Kalau kita tidak bebas, kita masih terbelenggu oleh banyak hal duniawi. Yang duniawi itu mungkin pikiran-pikiran kita, lembaga-lembaga yang kita ikuti, kemudian ideologi-ideologi yang kita percaya, itu berarti kan kita belum bebas sepenuhnya. Ya, kita sulit untuk sampai pada Tuhan. Karena ya pada akhirnya kita akan berhenti di sana. Berhenti pada yang menghalangi kebebasan kita. Ya bisa pikiran, bisa ideologi, bisa lembaga, dan lain sebagainya. Maka kata Birjaev, life in God is freedom. Hidup dalam Tuhan, hidup yang beriman itu berarti bebas. Iman kok tidak bebas, ya kemungkinan kita terjebak pada otoritas-otoritas yang bukan Tuhan. Makanya tadi dalam sejarah hidup beliau kan sempat dihukum, diasingkan, dipenjara di Siberia karena mengkritik ortodoksi agama. Nah, jadi ini beberapa mungkin kalau ada waktu kita perdalam bagaimana konsep Tuhan menurut seorang eksistensialis. Karena waktu kita terbatas. Baik, untuk menutup sesi kita malam hari ini, saya ada beberapa quotes dari Birjaev. Ini mungkin menarik. Ini melanjutkan tadi pembahasan-pembahasan. Yang pertama ini quotes tentang kebebasan. Ini kritik untuk kita semua. Kata Birjaev begini,
Dalam kenyataannya, kebebasan itu aristokratik, bukan demokratis. Dengan sedih kita harus mengakui fakta bahwa kebebasan hanya disukai oleh orang-orang yang berpikir kreatif. Kebebasan ini tidak terlalu diinginkan oleh mereka yang tidak menghargai pemikiran. Dalam apa yang disebut demokrasi, berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, sebagian besar rakyat adalah mereka yang belum menyadari diri mereka sebagai makhluk bebas, dengan membawa martabat kebebasan dalam diri mereka. Jadi yang pertama ini beliau mengeluh. Kebebasan yang luar biasa tadi sebagai dasar jati diri manusia itu ternyata sifatnya aristokratik. Aristokratik itu hanya disadari kalangan elit tertentu, ya mungkin kalangan elit intelektual. Tidak semua orang sadar tentang kebebasan ini, maka dia tidak demokratis. Tidak semua orang sadar. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang elit, makanya dia menyebutnya aristokratik. Aristokratik yang gimana sih? Orang-orang yang mau berpikir. Yang tidak mau berpikir biasanya sulit untuk menerima gagasan kebebasan ini karena dia terbiasa bersandar pada otoritas. Bersandar pada kekuasaan yang dia percaya. Mereka ini tidak selalu menghargai pemikiran. Bahkan dalam sistem yang kita kenal sebagai demokrasi. Demokrasi itu kan suara semua orang dihargai. Loh, suara semua orang dihargai ini, kalau ternyata rakyat atau sebagian besar orang tidak sadar bahwa mereka ini bebas, demokrasi itu tidak terlalu manfaat. Kenapa? Ya nanti sebagian besar orang, meskipun dia punya hak bersuara, dia akan lebih milih ikut saja. Entah ikut orang tertentu, kelompok tertentu, partai tertentu. Jadi, kenapa bisa begitu? Ya karena orang tidak sadar tentang kebebasannya, tentang martabat kebebasan yang ada dalam dirinya. Itu kan sering saya ilustrasikan, kan kadang-kadang orang itu kalau tidak punya kesadaran kebebasan ini, dibebaskan sekalipun dia tanya. Kadang-kadang ada panitia yang undang saya untuk ngisi-ngisi kajian itu. Terus mereka tanya, Pak Faiz, enaknya temanya apa ya Pak? Terus saya jawab, yo bebas saja lah Mas, monggo tema yang diinginkan apa? Tapi mereka terus jawabnya, wah saya manut sajalah Pak, apa yang diinginkan Pak Faiz. Jadi bola, anggap aja gini kayak orang sepak bola ya, namanya kebebasan itu, saya lempar ke mereka, dikembalikan lagi pada saya. Kenapa begitu? Mereka masih belum menghayati benar makna kebebasan ini. Wong mereka bebas kok ngambil tema apa saja yang dianggap penting, tapi kemudian lebih milih bersandar pada yang dia percaya. Ya dalam hal ini dia percaya pada otoritas saya. Nah ini salah satu contoh bahwa ternyata kebebasan itu seperti kata Birjaev aristokratik. Hanya dimiliki elit tertentu. Dia tidak demokratis yang disadari oleh semua orang. Demokrasi kan tidak terlalu fungsi kalau tidak semua orang sadar kebebasan dirinya. Nah, maka terakhir ini kalimat terakhir ya. Oleh karena itu kata Birjaev, pendidikan menuju kebebasan adalah sesuatu yang ada di depan kita. Berarti memang masih perlu pendidikan-pendidikan yang membuat orang sadar tentang kebebasan. Dan untuk hal ini tidak akan bisa dicapai dengan terburu-buru. Ayo pelan-pelan saja. Jadi dengan sistem yang benar, yang membuat orang sadar kebebasannya dan sadar tanggung jawabnya.
Baik, jadi itu satu quotes yang memperjelas lagi meskipun kebebasan itu penting, ternyata ya dalam prakteknya tidak semua orang sadar. Nah, kemudian ada lagi ini kalimat yang menurut saya nyambung dengan tadi kritiknya pada manusia modern. Kata beliau, modern man in pursuit of his aim to dominate the world has become its slave. Manusia modern dalam usahanya untuk menaklukkan dunia telah menjadi budaknya dunia. Saking semangatnya ingin menang, ingin unggul, ingin menaklukkan dunia, sering kemudian manusia modern itu justru jadi budaknya dunia. Saking inginnya kita kaya, sering kita jadi perbudak oleh kekayaan kita sendiri. Kita seperti kerja rodi, seperti Romusa, yang memperbudak apa? Keinginan kita untuk memperoleh dunia. Jadi dalam usaha untuk memperoleh dunia, kita sering jadi budaknya dunia. Budak itu berarti dia tidak punya aspirasi, tidak punya keinginan, tidak boleh bersuara. Dia harus ikut saja pada yang memperbudaknya. Ini peringatan untuk kita ya. Tadi sudah dibilang manusia modern itu sering objektivasi dan melahirkan dehumanisasi. Mengapa begitu? Ya karena sering diperbudak oleh dirinya sendiri dalam upaya mengejar dunia, sehingga dirinya sendiri, manusia-manusia yang otentik, kehilangan otentisitasnya karena diperbudak. Nah, ada lagi satu quote yang saya bawa, yang menurut saya menarik kalau ini bisa direnungi oleh teman-teman. The question of bread for myself is a material question. But the question of bread for my neighbor is a spiritual question. Pertanyaan tentang roti untuk diriku itu pertanyaan material. Tetapi pertanyaan tentang roti untuk tetanggaku ini pertanyaan spiritual. Nanti teman-teman coba direnungi ya. Mengapa sih kalau aku membahas roti tapi untuk diriku, ini aspeknya material. Tapi kalau aku membahas roti untuk tetanggaku, ini aspeknya spiritual. Baik, ini agak sofistik ini. Saya tidak menjelaskan, coba teman-teman menangkap visinya dari quotes ini. Karena waktu kita terbatas. Nah, terakhir ada satu kalimat dari Birjaev. Ini kalimat saat beliau menjelang meninggal. Jadi sebelum meninggal beliau sempat menulis kalimat seperti ini. Nih teman-teman silahkan direnungi ya. Beliau nulis begini. Saya bukan guru kehidupan. Saya bukan ayah dari tanah air. Saya bukan gembala. Saya terus menganggap diri saya sebagai seorang pemuda, bahkan seorang anak. Ini adalah usia abadi saya. Nah, kalimat yang pertama, saya bukan guru kehidupan, bukan ayah tanah air, bukan gembala. Itu dengan kata lain, ya, saya bukan guru kehidupan. Itu ya, saya bukan filosof, bukan gurunya banyak orang, bukan guru bangsa, apalagi ahli agama. Gembala itu kan konotasinya ke ahli agama. Jadi, kenapa? Ya karena guru kehidupan, ahli agama, guru bangsa. Ini kan orang-orang yang dipandang paripurna. Orang-orang yang dianggap sudah tuntas ilmunya, sudah tuntas pengabdiannya. Tapi, kata Birjaev, saya terus menganggap diri saya seorang pemuda, bahkan seorang anak. Jadi beliau merasa sampai tua pun aku ini aktivis.
sebagaimana kegiatan aktivisme beliau sejak mahasiswa sampai di DO. Bahkan aku ini masih anak-anak. Dengan segala karakter anak-anak dan segala keistimewaan gaya anak-anak. Keceriaannya, semangatnya, energinya yang tidak habis-habis. Ini kan ciri seorang pemuda dan seorang anak. Padahal ini beliau sudah tua menjelang meninggal. Tapi beliau merasa, aku ini masih muda, bahkan masih kanak-kanak. Berarti apa? Aku masih semangat kok. Aku masih punya energi banyak untuk kuberikan. Untuk mewujudkan ideal-ideal dalam hidupku. Kata Virjaev, ini adalah usia abadi saya. Jadi meskipun umurku tambah, sekarang sudah tua, mungkin tidak lama lagi meninggal, tapi aku masih merasa sebagai anak muda. Bahkan sebagai anak-anak. Berarti apa? Tapi aku masih semangat, masih bergelora, masih bergairah untuk berjuang sesuai garis berpikir dan garis ideologi yang beliau miliki. Nah, jadi kalimat beliau yang terakhir ini sebenarnya mengingatkan kita untuk tidak merasa selesai, merasa umur kita sudah lewat, merasa sudah bukan masanya lagi dalam menghidupkan hal-hal baik yang kita yakini, kebaikan dan kebenarannya. Jadi kalau urusan menegakkan yang benar, yang baik, yang saya yakini, aku tetap seorang pemuda. Seorang yang punya energi banyak, seorang yang tidak kekurangan daya dan semangat untuk berjuang. Ini adalah usia abadi saya.